Hai semua, salam kenal. Saya Dewo Made Dwiki Putra Nugraha. Saya merupakan salah satu dosen aktif di program studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dwi Jendra. Salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu pada prodi PGSD adalah pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Mata kuliah ini disiapkan untuk memberikan wawasan serta kemampuan tentang konsep dan landasan-landasan, baik itu landasan teoritis, empiris, dan juga praktis, tentang pembelajaran terpadu, khususnya di sekolah dasar. Pembelajaran terpadu menyajikan materi mengenai pengintegrasian muatan-muatan pembelajaran dari berbagai bidang ilmu ke dalam sebuah topik utama. Keterampilan mengelola pembelajaran terpadu amat dibutuhkan oleh calon guru sekolah dasar sebagai modal dalam mengelola pembelajaran yang lebih efisien dan bermakna. Melalui mata kuliah ini, secara umum mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, memahami konsep dasar serta unsur-unsur dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang kedua, mahasiswa memahami berbagai model maupun strategi pembelajaran terpadu dan penerapannya di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Serta yang keempat, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan penilaian, hingga mengevaluasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan sikap bertanggung jawab, berkomitmen, tulus, dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, serta kontributif terhadap peningkatan mutu dan kualitas diri melalui interaksi belajar yang aktif dan efektif. Mahasiswa diberikan materi pembelajaran yang terbagi atas 14 topik, 1 penilaian tengah semester, dan 1 penilaian akhir semester. Jadi total semua terdapat 16 pertemuan dalam 1 semester. Adapun topik yang diberikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah pembelajaran terpadu di SD ini adalah yang pertama, overview pembelajaran terpadu, yang kedua, konsep dan hakikat pembelajaran terpadu, yang ketiga, landasan-landasan pembelajaran terpadu, yang keempat, kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu, yang kelima, pengintegrasian mata pelajaran, yang keenam, persiapan melaksanakan pembelajaran terpadu. Yang ketujuh, penentuan tema dalam pembelajaran terpadu. Kemudian yang kedelapan, ada pembelajaran terpadu pada KTSP maupun kurikulum 2013. Yang kesembilan, model-model pembelajaran terpadu. Yang kesepuluh, strategi dan pendekatan dalam pembelajaran terpadu di SD. Yang ke-11, ada dasar-dasar keterampilan pedagogis pada pembelajaran terpadu di SD. Yang ke-12, asesmen dalam pembelajaran terpadu. 13, perencanaan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. 14, simulasi pembelajaran terpadu. Teknik pengajaran mata kuliah ini akan saya sampaikan dengan teknik atau konsep DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery, yakni bagaimana saya mengajarkan atau mentransformasi materi perkuliahan kepada mahasiswa. Nah, materi dalam perkuliahan ini saya sampaikan ke dalam atau melalui beberapa strategi. Yang pertama yakni melalui textbook. Saya senantiasa meminta kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi topik-topik perkuliahan pada textbooks yang tertera dalam rencana pembelajaran semester. Saya juga mendorong mahasiswa untuk dapat menggunakan berbagai sumber lain seperti e-book ataupun jurnal-jurnal ilmiah dalam rangka memperluas pengetahuan mereka terkait dengan topik-topik yang dipelajari. Bahan ajar yang saya gunakan merupakan bahan-bahan kajian dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Hal tersebut untuk mendorong mahasiswa agar mampu lebih mendalami kajian materi yang dibahas, serta membiasakan mereka untuk menggunakan bahasa yang digunakan secara global. Yang kedua, saya menggunakan Direct Teaching and Learning. Penyampaian pembelajaran dilakukan secara langsung. Nah, dalam menerapkan strategi ini, saya menggunakan kombinasi antara dua moda, yakni luring melalui tatap muka di kelas dan secara daring melalui aplikasi virtual meeting.
Selain itu, saya juga menggunakan Learning Management System Universitas Dwi Jendra yang disebut Dwi Jendra Smart atau Google Classroom sebagai sarana sistem informasi dan manajemen terkait distribusi bahan ajar, presensi mahasiswa, diskusi mahasiswa, pengumpulan tugas dan hasil ujian mahasiswa, dan lain sebagainya. Penentuan moda pengajaran ini menyesuaikan dengan pengalaman belajar yang dituntut pada tiap pertemuannya. Jadi dalam pembelajaran langsung ini, saya juga menerapkan beberapa model maupun metode pembelajaran dalam mengajar, seperti misalnya discovery, inquiry learning, problem-based learning, project-based learning, hingga ke metode-metode yang cukup umum digunakan seperti expository, diskusi, penugasan, hingga simulasi. Nah, untuk mengoptimalkan pengalaman belajar yang diperoleh oleh mahasiswa, saya selalu berupaya menyediakan media pembelajaran yang menarik, baik itu berupa slide presentasi, video pembelajaran, poster atau gambar, hingga konten-konten sosial media yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Teknik pengajaran selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan mahasiswa? Bentuk interaksi yang berusaha saya bangun dengan mahasiswa adalah interaksi yang efektif dan fleksibel. Interaksi yang efektif saya wujudkan melalui model maupun metode pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau mahasiswa, atau disebut juga sebagai student oriented, di mana mahasiswa dapat lebih aktif dan partisipasif dalam situasi belajar di kelas. Nah, selain itu saya juga membebaskan mahasiswa untuk mulai membuka diskusi, komunikasi, bertanya, maupun berkonsultasi secara langsung terkait mata kuliah maupun kebutuhan akademik lainnya. Semasih itu dalam kapasitas saya. Saya juga berusaha menciptakan komunikasi yang fleksibel. Nah, dalam konteks ini, mahasiswa dapat menghubungi saya kapanpun dan dimanapun, khususnya apabila berada di luar jam perkuliahan. Nah, mahasiswa bisa menghubungi saya via WhatsApp, Telegram, email, maupun learning management system yang tersedia. Nah, saya senantiasa berusaha menyediakan waktu serta respon terbaik sebagai bentuk integritas dan pelayanan saya kepada mahasiswa. Teknik pengajaran yang terakhir adalah assessment. Ini berhubungan dengan bagaimana saya melaksanakan penilaian. Saya melakukan penilaian berdasarkan kesepakatan saya bersama mahasiswa yang tertuang dalam kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini saya buat di awal semester. Nah, di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat bagaimana cara saya memberikan penilaian, apa saja yang menjadi tagihan atau kewajiban dari mahasiswa, kemudian serta bobot penilaian yang saya sudah sesuaikan dengan bobot penilaian di fakultas. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengetahui indikator penilaian pada tiap pertemuan yang sudah saya sajikan dalam rencana pembelajaran semester. Dengan demikian, mahasiswa dipastikan mengetahui lebih awal dan diharapkan bisa menentukan strategi agar mereka mampu mencapai hasil perkuliahan yang optimal. Nah, berikut adalah contoh skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya tampilkan cuplikan perkuliahan pembelajaran terpadu di SD yang saya laksanakan pada mahasiswa semester 3. Selamat menyaksikan. Konsep pembelajaran terpadu ini bukan pembelajaran atau konsep pembelajaran yang baru ya, karena salah satu strategi dalam membelajarkan materi ke anak-anak atau ke peserta didik, salah satunya bisa dipadukan. Kira terpadu itu apa sih? Silakan, angkat tangan. Ya. Disatukan. Apa? Disatukan. Disatukan. Oke, bisa. Yang lain? Apa sih terpadu? Pendekatan. Apa? Pendekatan. Pendekatan. Oke, bisa. Lagi? Yang lain? Digabungkan. Digabungkan. Oh, beda lagi? Apa sih terpadu itu? Yang di atas saya sebut piringan ya. Ini apa namanya? Puzzle ini? Ulangi. Saya berikan waktu berpikir 30 detik.
untuk memilih manakah yang terpadu. Ya, siapa yang mau? Ya, silakan. Siska. Pak Siska. Pelangi, Pak. Apa? Pelangi. Pelangi. Kenapa pelangi yang terpadu? Karena menghubungkan. Menghubungkan. Iya. Berarti memadukan itu sama dengan menghubungkan. Oke. Fajar, Pak. Apa? Fajar. Fajar. Oh, puzzle. Puzzle. Kenapa puzzle? Karena di situ kan ada banyak warnanya, Pak, tapi disatukan ya. Ada banyak warna, kemudian Ya, Pak. disatukan. Oke, berbeda lagi. Saya suka jawaban yang berbeda-beda ya. Saya milihnya puzzle. Kenapa? Karena apa? Karena walaupun kepingan-kepingan puzzle itu berbeda-beda, tapi dia tetap bisa disatukan. Walaupun berbeda, ketika mereka dipadukan, di blend istilahnya, dia menghasilkan sesuatu yang baru sampai warna yang sebelumnya tadi tidak terlihat atau sama. Ya, itu ya. Kebayang bagaimana pembelajaran terpadu itu. Jadi yang kalian pelajari atau belajarkan di kelas nanti bukan tentang ini adalah karakteristik sumber daya alam anak-anak, terdiri dari A, B, C. Kemudian mengapa pembelajaran terpadu ini muncul? Kenapa kok diciptakan? Kenapa nggak dibiarkan terpisah-pisah? Membuat anak itu menjadi lebih aktif karena berpikir sendiri tentang objek yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, anak baru masuk kelas nih. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang menghitung bangun ruang. Udah langsung gitu. Paham ya? Barang pendekatan pembelajaran keseluruhan yang terjadi. Ya, apakah lebih didominasi oleh siswa atau oleh guru? Itu pertanyaannya. Perhatikan juga pelaksanaan pembelajaran terpadu. Itu seperti kasus yang saya bicarakan tadi. Baru masuk, udah langsung. Anak-anak, kita belajar tentang bangun ruang. Nah, itu sudah terpadu, kan? Yang ketiga, prinsip evaluasi. Evaluasi itu wajib tidak hanya hasil, tapi juga proses. Yang keempat, prinsip reaksi. Dalam pembelajaran terpadu, kita sangat, atau sebagai guru, sangat mengharapkan adanya reaksi yang muncul. Ketika sudah menerapkan pembelajaran terpadu, tapi tidak ada reaksi, itu perlu dipertanyakan. Apa yang salah dari diri saya? Oke, itu salah satu hal yang harus diperhatikan. Kemudian karakteristiknya tentu pembelajaran terpadu berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung, kemudian pemisahan antar bidang studi tidak begitu jelas, hanya samar ya. Kemudian multidimensi konsep dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya dia kegiatannya ngapain? Wawancara guru atau kakak kelas gitu ya. Bagaimana caranya agar dalam satu kegiatan wawancara itu dia bisa mempelajari dua materi sekaligus. Misalnya mempelajari tentang kemampuan membuat daftar pertanyaan untuk materi bahasa Indonesia. Terus yang diwawancarai adalah tentang bencana alam, materi IPS. Itu kan langsung satu kegiatan, iya betul sekali. Satu kegiatan pembelajaran tapi ada multidimensi konsep di sana. Itu tepat ya. Yang keempat, luas. Tahu luas ya? Slow lah. Maksudnya tidak kaku ya. Gimana? Oke, kemudian hasil belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Nah, perlu diperhatikan juga hasil belajar yang kita tuntut tidak selalu hasil dia mengerjakan soal-soal, tidak selalu ya. Dengan dia ujuk kerja saja berpidato itu sudah bisa kita anggap cukup untuk sebagai hasil belajar di hari itu. Paham ya? Tidak harus selalu harus kasih soal setelah ajar. Tidak harus. Itu prinsip pembelajaran terpadu. Sampai sini gambaran tentang hakikat dan konsep pembelajaran terpadu sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Tapi kalian belum bisa menyimpulkan kan? Belum ya? Untuk bisa menyimpulkan, mari kita melakukan sebuah kegiatan. Oke ya. Saya sudah siapkan kitab suci. Nah, kitab suci. Ini silahkan kalian bentuk kelompok. Ada berapa orang yang hadir? 1, 2, 3, 4, 9, 13, 16, 19 ya. Dibagi menjadi 4 orang. Sorry, dibagi jadi 5 kelompok yang terdiri dari masing-masing 4 orang.
mendalami konsep dari pembelajaran terpadu itu sendiri. Jadi yang pertama, buat sebuah konsep dengan topik yang sudah saya tentukan. Ya, kotak ini diisi dengan materinya, nanti dipresentasikan. Oke, paham kan seperti tadi ya? Kemudian yang ini adalah setelah Anda eksplorasi lewat buku, lewat gadget Anda tentang apa itu pembelajaran terpadu, silahkan disimpulkan. Itu saja. Mudah bukan? Bukan. Ya, silakan ya bekerja 5 menit saja. Silakan. Oh iya, lupa bilang salah satu mapel yang wajib ada adalah bahasa Indonesia ya. Sisanya bebas. Waktu mengerjakan tugas sudah selesai ya. Sekarang saatnya kalian menyajikan apa yang sudah kalian kerjakan di kelompok masing-masing. Oke, saya ingin mulai dari kelompok yang paling jantan dulu ya. Oh ya. Cuma kalian aja nih memisahkan diri di genre ini. Ya silakan maju ke depan berempat. Beri tepuk tangan dulu untuk. Nah silakan. Boleh pakai juru bicara, boleh bergantian. Oke, selamat malam. Ditunjukkan nanti ya. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik, di sini kami akan berusaha buat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang dikasih oleh Pak Vicky. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, buatlah sebuah konsep pembelajaran terpadu dengan memadukan beberapa penguatan materi pembelajaran dalam topik pada gambar berikut. Yang kedua, berdasarkan hasil eksplorasi Anda, apakah yang Anda simpulkan tentang pembelajaran terpadu DC? Yang pertama akan dijawab oleh Mas Putu. Baik, jadi dari gambar ini kita bisa mengambil materi dari seni rupa tentang menggambar dan mewarnai bentuk rumah. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini, dan dari gambar ini kita bisa mempelajari tentang matematika, yaitu tentang mengukur bangunan atau ruang seperti yang terbentuk atau persegi, ada yang persegi 4 atau persegi 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Segitiga ya. Nah, yang ketiga itu tentang bahasa Indonesia. Siswa dituntut untuk menulis serta menceritakan kondisi rumah dan isinya, seperti keluarga, tentang lingkungan dan semacamnya. Yang keempat, Mang Anas. Baik. Oh, baik. Yang keempat, saya akan bahas tentang materi ini tentang PPN, di mana di sini menjelaskan tentang bagaimana merawat rumah, menjaga, dan bagaimana bersikap yang baik dalam rumah. Terima kasih. Yang kedua dijawab. Sudah, kalau dijawab bisa disampaikan. Yang terakhir, berdasarkan hasil eksplorasi Anda, apakah yang dapat Anda simpulkan tentang pembelajaran terpadu di SD? Menurut saya, pembelajaran terpadu di SD itu sangat baik. Siswa dituntut untuk tidak terpaku dalam satu materi, sehingga tenaga pengajar dan peserta didik saling bertukar tentang materi. Ya, sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Ini saya tempat sekalian ya. Silakan. Silakan dibangun. Ini udah isi dulu. Diisi. Itu yang akan dinilai nanti ya. Sebagai penilaian hari ini gambarnya ya. Selanjutnya saya minta kelompok girl band yang di sana, silakan. Yang bertiga, yuk. Aku sih. Baik, selamat malam.
Berdasarkan hasil eksplorasi Anda, apakah yang dapat Anda simpulkan tentang pembelajaran terpadu di SD? Pembelajaran terpadu adalah upaya menggabungkan beberapa mata pelajaran sehingga mata pelajaran itu punya kaitan yang memungkinkan. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, silakan dituntut. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang berikutnya. Ya, yang cepat ya. Yang cepat pulang. Terima kasih atas kesempatan kepada kami. Nah, kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, buatlah sebuah konsep pembelajaran terpadu dengan memasukkan beberapa muatan atau materi pelajaran dalam topik pada gambar. Yang pertama, kami memilih Agak majuan dikit. Jangan saya lihat ke teman-teman ya. Saya udah tahu. kami matematika karena dalam rumah ini terbangun dalam ruas panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya saya berikan kepada kami. Agak maju dikit, Eva. Yang kedua ada bisa masuk dalam bahasa Indonesia, yaitu puisi tentang Sesuai dengan indikator pembelajaran kita di awal bahwa kalian hari ini diharapkan menguasai atau memahami konsep pembelajaran terpadu dan tingkat dari pembelajaran terpadu. Sejauh yang saya lihat, saya pikir sudah bisa dipahami dengan baik. Apalagi sudah membuat skema seperti ini, itu sudah luar biasa untuk sebuah pertemuan awal ya. Sangat baik sekali. Semoga kedepannya semakin maju dan jaya. Oke, itu tadi yang bisa kita pelajari ada di mahasiswa, semoga bermanfaat. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan. Ya, kita menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari, sudah kalian diskusikan, apa yang bisa kita simpulkan tentang konsep pembelajaran terpadu. Hari ini siapakah kira-kira yang mampu menyimpulkan apa hakikat pembelajaran terpadu? Wah, banyak. Bagus. Saya minta yang keras suaranya siapa ya? Ayo deh. Nah. Kesimpulannya, hakikat pembelajaran terpadu SD adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu topik untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan tentang konsep pembelajaran terpadu? Coba dong. Ya, Putu. Konsep pembelajaran terpadu SD merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung, luas, dan mengedepankan multidimensi keilmuan dalam memandang suatu permasalahan. Oke, tepuk tangan untuk Putu. Semua sepakat dengan kesimpulan itu? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kira-kira setelah kita simpulkan ada yang masih ingin ditanyakan? Ada atau tidak? Tidak ada, cukup? Nah, semoga 100% sudah dipahami ya. Selanjutnya untuk pertemuan atau perkuliahan berikutnya kita akan lanjut kepada topik landasan dari pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Kemudian nanti silakan bertanya atau berkonsultasi secara pribadi jika memang ada hal yang ingin ditanyakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, hanya itu saja untuk selanjutnya bisa kita akhiri ya. Silakan berkemas-kemas. Untuk mengakhiri sesi perkuliahan hari ini, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan jangan sampai lupa ya. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan.
Nah, itu tadi penjelasan serta cuplikan terkait profil pengajaran saya dalam mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.